Pernah nggak kamu lupa mematikan lampu saat keluar rumah? Sekarang lampu kamu terus menyala walaupun sudah siang hari. Atau kamu sedang di luar dan langit sudah mulai malam. Kamu ingin menyalakan lampu yang ada di rumahmu. Atau mungkin kamu tipe orang yang lebih suka kalau lampu tetap mati di malam hari untuk menghemat biaya listrik kamu. Nah, sepertinya ada banyak dari kita yang ingin memiliki kendali lebih untuk lampu yang ada di rumah. Atau mungkin sebaliknya, kamu ingin lepas kendali dan membiarkan lampu yang ada di rumah untuk menyala atau mati sesuai dengan keadaan di rumah. Itulah kenapa ada auto lamps, suatu sistem pengendalian lampu otomatis yang dibuat dengan bantuan ESP32. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan auto lamps, seperti memberikan kamu kendali lebih untuk lampu yang ada di rumah, mengatur lampu secara otomatis, mengurangi anggaran listrik kamu, sekaligus juga baik untuk lingkungan. Nah, gimana ya proses pengembangan auto lamps? Kita mulai dengan alternatif pemecahan masalah. Kita memiliki 3 buah alternatif, kita kemudian memilih alternatif terbaik dari 3 pilihan itu. Saya memilih suatu gabungan dari alternatif yang sebelumnya telah diberikan, dan memberikan beberapa penyesuaian kepada desainnya. Setelah memilih alternatif desain tersebut, kita bisa masuk ke tahap pembuatan spesifikasi untuk desain yang ingin kita buat, termasuk suatu desain fungsional sistem yang dibuat dengan flowchart. Nah, bagaimana sih cara kerja auto lamps? Ada 2 bagian yang bisa kita bahas, yaitu hardware dan software-nya. Pada bagian hardware, auto lamps menggunakan ESP32 untuk processing serta menjalankan program utama. Untuk input, terdapat 2 buah sensor, yaitu sensor PIR dan ambient light sensor. PIR sensor akan membantu mendeteksi apakah ada seseorang yang masuk atau keluar dari ruangan. Ambient light sensor akan membantu membaca intensitas cahaya di sekitar ruangan. Selain dari itu, auto lamps juga memberikan opsi kendali manual kepada pengguna dengan menggunakan switch dan web server. Untuk power, auto lamps bekerja dengan 3,3 volt power. Oke, sekarang bagaimana cara kerja software? Auto lamps akan selalu memprioritaskan input dari pengguna. Apabila pengguna ingin lampu untuk dimatikan atau dinyalakan secara manual, maka auto lamps akan mengikuti perintah tersebut. Kemudian, jika pengguna tidak sedang mengendalikan lampu secara manual, maka auto lamps akan melihat apakah pada saat ini sedang siang hari atau tidak. Bila iya, maka lampu akan mati. Bila tidak, maka ia akan memeriksa jumlah orang yang ada dalam ruangan. Apabila terdapat orang dalam ruangan, maka lampu akan menyala. Bila tidak ada, maka lampu akan mati. Hal ini karena auto lamps mendukung pengguna untuk menghemat penggunaan listrik. Jika tidak ada orang di ruangan tersebut, maka lampu tidak akan dibutuhkan. Tentu saja ada website yang akan digunakan yang akan memiliki fitur login dengan akun unik yang dimiliki oleh setiap pengguna auto lamp. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengendalikan lampu di rumah Anda. Selain dari itu, auto lamp juga dapat digunakan di beberapa ruangan, sehingga kamu bisa memakai di setiap ruangan di rumahmu. Oke, bagaimana caranya auto lamps bisa tahu kalau misalnya ada yang masuk atau keluar dari ruangan? Auto lamps akan disimpan di atas ruangan dengan sensor PIR yang mengarah keluar dan ke dalam ruangan. Bila suatu sensor PIR menyala, yang kemudian diikuti dengan menyalanya sensor yang ada di sisi lainnya, maka program akan membaca itu sebagai adanya orang yang masuk atau keluar dari ruangan. Pada saat ini sedang dilakukan pengujian prototipe auto lamps yang dilakukan di Walkwi. Pengujian ini masih berupa pengujian logika yang bekerja di auto lamps saja. Masih banyak sekali informasi yang ada mengenai pengembangan proyek auto lamps ini. Untuk lebih lengkapnya bisa membaca dokumen yang ada di deskripsi video ini. Sekian informasi mengenai auto lamps. Saya berharap informasi ini berguna dan bisa membuat Anda tertarik kepada proyek ini. Terima kasih.